Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Ada kabar baru seputar siapa calon investor baru Manchester United. Nama Sir Jim Ratcliffe dilaporkan akan jadi investor baru Setan Merah di tengah pekan ini. The Telegraph melaporkan bahwa Sir Jim Ratcliffe sedikit lagi akan menjadi investor baru. Kepastian itu akan didapatkan pada hari Kamis, 19 Oktober 2023 mendatang. Menurut laporan tersebut, Manchester United akan menggelar rapat pemegang saham pada hari Kamis mendatang. Mereka akan membahas apakah tawaran Sir Jim Ratcliffe diterima atau tidak. Sebagai informasi, pemilik Ineos itu menawarkan uang sebesar 1,2 miliar pound sterling untuk mendapatkan 25% saham Manchester United. Sir Jim Ratcliffe juga dikabarkan meminta kendali dalam operasional klub. Jadi rapat pemegang saham MU akan memutuskan apakah pengusaha asal Inggris itu bisa menjadi investor baru Setan Merah. Andai penawaran Sir Jim Ratcliffe diterima, sang pengusaha tidak bisa langsung mengurus Manchester United. Ini disebabkan ada proses administrasi yang perlu diselesaikan terlebih dahulu. Proses ini dikabarkan akan memakan waktu yang cukup lama. Namun Sir Jim Ratcliffe berharap proses ini bisa selesai di akhir tahun ini, agar ia bisa memimpin persiapan MU di bursa transfer musim dingin ini. Klub Liga Inggris Manchester United dilaporkan mulai ambil ancang-ancang untuk mencari pengganti Jadon Sancho. Nama Nico Williams dilaporkan jadi target utama Setan Merah di bursa transfer yang akan datang. Dilansir United Movie-Tiers, Erik ten Hag sangat berminat untuk menjadikan Williams sebagai Jadon Sancho. Ini disebabkan winger berusia 19 tahun itu tampil dengan ciamik bersama Athletic Bilbao. Ia berhasil jadi starter reguler karena ia rutin mencetak gol dan assist. Di usianya yang relatif masih muda itu, pihak MU menilai ia bakal jadi investasi yang bagus untuk tim mereka di masa depan. Alasan lain mengapa MU tertarik merekrut Nico Williams karena situasi kontrak sang winger yang mendukung. Kontrak Williams di San Mamés habis pada tahun 2024 mendatang. Sejauh ini pihak Athletic Bilbao kesulitan meyakinkan Williams untuk menekan kontrak baru. Alhasil MU bisa mencoba untuk mengikat sang winger dengan perjanjian prakontrak di Januari mendatang. Tawaran Sheikh Jassim untuk Manchester United nampaknya memang tidak akan pernah diterima usai kubunya menyinggung keluarga Glazer. Meski difavoritkan dalam saga takeover ini, orang kaya Qatar Sheikh Jassim menarik tawarannya untuk Manchester United pada hari Sabtu 14 Oktober kemarin setelah keluarga Glazer menolak proposal teraktualnya. Sir Jim Ratcliffe, orang kaya kelahiran Manchester dan pesaing Sheikh Jassim dalam saga takeover Setan Merah, bersumpah untuk mengembalikan jati diri Setan Merah. Tetapi janji Sheikh Jassim jauh lebih berani dari itu. Menurut Play Metro, Sheikh Jassim mencoba mendekati supporter dengan menyindir era kepemilikan Glazer. Kubunya berkata bahwa mereka akan mengembalikan Manchester United ke masa kejayaannya. Pernyataan ini membuat keluarga Glazer berang, dan sejak saat itu negosiasi dengan kubu Sheikh Jassim selalu menemui jalan buntu. Jonny Evans sudah mempertimbangkan pensiun saat musim 2022-2023 berakhir. Niat itu berubah seiring datangnya tawaran dari Manchester United. Jonny Evans berjuang dengan cedera betis di Leicester City. Dia kemudian dilepas oleh klub pada akhir musim setelah terdegradasi dari Premier League. Pemain berusia 35 tahun itu kemudian ditawari kontrak jangka pendek oleh MU pada akhir batas waktu transfer. Evans kini sudah membuat 4 penampilan sejak berkostum Setan Merah.
Tahun lalu saya melalui tahap berpikir mungkin ini akan segera berakhir. Sulit melupakan cedera saya dan setiap kali saya kembali saya merasa putus asa, kata Jonny Evans. Jonny Evans juga menjelaskan orang-orang di sekitarnya tidak percaya dengan pemikiran itu. Orang terdekatnya masih percaya Jonny Evans bisa terus melanjutkan karir. Evans merupakan lulusan Akademi MU dan bermain lebih dari 190 kali untuk klub pada periode pertamanya antara tahun 2006 sampai 2015. Dia memenangkan 3 gelar Premier League. Ada rumor baru seputar masa depan Harry Maguire. West Ham United dilaporkan kini menjadi tim terdepan untuk mengamankan jasa Harry Maguire dari Manchester United. Menurut laporan dari Talksport, West Ham United saat ini menjadi tim terdepan untuk mendapatkan jasa Maguire. Ini disebabkan West Ham United sudah menjalin komunikasi yang intens dengan sang bek sejak musim panas kemarin. Meski mereka gagal mendapatkan jasanya, namun mereka terus menjalin komunikasi dengan agen Maguire. Saat ini West Ham jadi tim terdepan untuk mendapatkan jasa Maguire, di mana Maguire juga tertarik untuk merekrutnya. Laporan yang sama mengklaim bahwa West Ham United harus siap uang di musim dingin nanti jika mereka ingin merekrut Harry Maguire. Manchester United tidak mau meminjamkan sang bek. Mereka hanya mau menjual Maguire karena mereka perlu mendatangkan penggantinya. Maguire dilaporkan akan dibanderol sekitar 30 juta pound sterling jika tawaran yang masuk tidak mencapai angka itu. Maka sang bek tidak boleh pindah. Rumor Jadon Sancho akan kembali ke Borussia Dortmund di musim dingin nanti nampaknya semakin mendekati kenyataan. Di Borussia dikabarkan tengah menyiapkan tawaran untuk memboyong sang winger dari Manchester United. Menurut laporan, Movietier mengklaim bahwa Dortmund sangat tertarik dengan kans untuk memulangkan Jadon Sancho ke Signal Iduna Park. Sang winger punya rekam jejak yang apik bersama Dortmund. Saat ia masih menjadi pemain di Borussia, ia produktif mencetak gol dan assist bagi raksasa Jerman itu. Alhasil Dortmund tergoda untuk memulangkan sang winger agar lini serang mereka semakin tajam di lanjutan musim 2023-2024 nanti. Laporan yang sama menyebutkan bahwa Dortmund telah menyiapkan tawaran untuk memboyong Sancho dari MU. Mereka berencana meminjam sang winger selama 6 bulan. Lalu di akhir masa peminjaman ada klausul untuk membeli Sancho secara permanen. Nilai klausul yang ditawarkan Dortmund adalah di angka 30 juta pound sterling. Jadi mereka berharap MU mau melepaskan sang winger di musim panas nanti. Sir Jim Ratcliffe kabarnya telah menyusun rencana prioritas apabila dirinya berhasil membeli saham Manchester United. Miliarder asal Inggris itu bakal berupaya memperluas dan meningkatkan kualitas Old Trafford yang notabene merupakan markas setan merah. Meski belum resmi memiliki seperempat saham setan merah, Sir Jim Ratcliffe kabarnya sudah menyiapkan rencana prioritas untuk MU. Laporan The Times menyatakan, renovasi Old Trafford bakal menjadi agenda pertama sang miliarder apabila berhasil masuk ke jajaran pemilik MU. Menurut kabar, rencana perbaikan markas MU oleh Sir Jim Ratcliffe ini salah satunya didorong oleh beredarnya video yang menunjukkan para supporter basah kuyup akibat bocornya atap ketika setan merah kalah 0-1 saat menjamu Crystal Palace akhir bulan lalu. Old Trafford juga dipandang membutuhkan modernisasi mendesak. Dengan Ineos, perusahaan milik Sir Jim Ratcliffe disebut telah menyisihkan dana guna mempercepat rencana renovasi markas setan merah. Ada kabar baik datang bagi Manchester United. Gelandang andalan mereka Casemiro dilaporkan sudah kembali berlatih bersama timnas Brazil baru-baru ini. Menurut Globo Esporte, Casemiro kini sudah berlatih kembali bersama timnas Brazil. Ia turun di sesi latihan Selecao pada hari Senin 16 Oktober 2023 kemarin. Ia dikabarkan melahap porsi latihan timnas Brazil secara utuh. Alhasil kondisinya dikabarkan sudah semakin membaik setelah ia mengalami masalah cedera di ankle-nya. Diniz dilaporkan akan berhati-hati dengan sang gelandang. Ia tidak ingin Casemiro mengalami cedera yang lebih parah karena kondisinya belum fit betul. Jadi Casemiro kemungkinan besar akan dicadangkan di laga melawan Uruguay dan kemungkinan baru akan bermain sebagai pemain pengganti di partai tersebut.
Bek Manchester United Victor Lindelof saat ini tengah menantikan perpanjangan kontrak, pasalnya dia ingin tetap bertahan di Old Trafford. Lindelof sudah bermain bersama MU sejak tahun 2017. Pemain bertahan berusia 29 tahun itu memainkan 241 pertandingan untuk klubnya. Lindelof saat ini memasuki tahun terakhirnya bersama MU. Kontraknya sebagai pemain setan merah akan habis di musim panas tahun 2024 nanti. AC Milan kabarnya tertarik menampung Lindelof. Namun Manchester United memiliki klausul perpanjangan kontrak Lindelof selama 12 bulan. Manchester United kabarnya akan memperpanjang kontrak Lindelof. Sang pemain berharap bisa segera terjadi. Lindelof belum memiliki keinginan untuk mencoba tantangan baru di klub lain. Dia masih ingin bertahan di Old Trafford. Kesetiaan Federico Di Marco bersama Inter Milan mendapatkan ujian. Pasalnya namanya kini masuk daftar incaran Manchester United. Laporan Calcio Mercato menyebutkan Inter Milan menaikkan nilai kontrak pemain bintangnya itu 2 kali lipat menjadi 4 juta euro per tahun. Kenaikan signifikan itu diketahui dapat sambutan positif dari Federico Di Marco. Dia senang karena Inter Milan mengapresiasi kinerjanya selama ini. Jadi sekilas proses pembahasan kontrak baru ini tidak akan mengalami kendala. Inter Milan berani membayar mahal dan Di Marco tidak banyak menuntut. Mungkin sialnya bagi Inter maupun Di Marco, godaan tiba-tiba datang. Laporan tersebut menyebutkan bahwa MU kini tertarik merekrutnya. Di Marco disebut-sebut akan jadi opsi bek kiri jangka panjang MU. Ia mungkin akan menjadi kandidat utama untuk menggeser Luke Shaw dan Tyrell Malacia. Dan harga Federico Di Marco diperkirakan mencapai 50 juta euro.